Apakah aku harus menghadapi 3 orang ini sekaligus? Aku tidak bisa melawan orang yang membekap mulutku. Bukan tidak sanggup, tapi Jaka dan Bero melangkah ke sini. Jangan sampai mereka mendapatiku menguping pembicaraan mereka hingga menghancurkan rencana. Apa yang bunyi di sana, Bero? Tanya Jaka ke Bero. Entahlah, Tuan Jaka, kita periksa saja. Jawab Bero. Dan bayangan mereka berdua melangkah mendekati tempat persembunyianku di balik dinding samping rumah ini. Terlihat jelas karena cahaya lampu menerangi mereka. Aku sudah siap-siap menghadapi mereka bertiga. Karena jika melawan 1 orang di belakangku ini akan memakan waktu dan pasti ketahuan. Akan tetapi, orang yang membekap mulutku langsung menarik tubuhku menuju balik pohon rimbun di samping rumah ini. Sepertinya dia juga tidak ingin terlihat. Syukurlah daripada ketahuan. Mulutku tetap dibekap. Aku akan menghadapi orang ini setelah Bero dan Jaka pergi. Sekarang hanya pasrah sambil melihat Bero dan Jaka sudah di tempat persembunyianku semula. Tidak ada apa-apa, Tuan. Mungkin angin malam atau kucing. Ucap Bero ke Jaka sambil melihat ke sekitar. Ya, Bero, lagian siapa juga yang berani denganku di desa ini? Dengan angkuhnya Jaka berucap. Tuan, dari yang aku dengar, di desa sebelah ada 2 gadis perawan, tapi sangat susah mendekatinya karena bapaknya sangat galak. Bero, coba perlihatkan uang kepadanya, aku yakin bapaknya pasti ingin menyerahkan anak gadisnya itu. Kalau seandainya kita kehabisan stok perawan gimana, Tuan? Cari sampai dapat. Aku tidak mau apapun alasannya. Bentak Jaka. Baik, Tuan, tapi... Bero tidak melanjutkan kata-katanya. Tapi apa? Tanya Jaka berdiri berkacak pinggang menatap Bero. Apakah Nirani bisa dibebaskan? Tanya Bero pelan. Hei Bero! Aku sudah bilang sebelumnya, Nirani itu milikku. Aku tidak peduli hubungan kalian anak dan bapak tiri, Nirani tidak akan kulepas. Setelah berkata dengan nada marah, Jaka meninggalkan Bero dan berlalu masuk ke rumah karena terdengar suara hempasan pintu. Bero menyalakan rokoknya, wajahnya terlihat kesal. Tak lama kemudian, ia berlalu pergi melalui halaman samping dan entah kemana. Aku masih diam menunggu reaksi siapa orang yang membekap mulutku, karena masih belum dilepas. Saatnya aku beraksi. Kakinya kunjiak dan memukul perutnya dengan siku tangan, hingga tangannya terlepas dari membekap mulutku. Sangat mudah, ia bukan lawanku. Aduh! Dia terjatuh ke tanah sambil memegang perunya. Dari suaranya aku tahu siapa dia meskipun kepalanya memakai sebu. Ingin kulayangkan tendangan ke wajahnya namun terhenti karena aku menyadari dia seorang wanita. Bu Minten! Ucapku menatapnya. Sakit, kamu memukul perutku dengan keras. Jawab Bu Minten masih memegang perutnya. Maaf, Bu, aku kira tadi siapa? Ayo berdiri. Aku mengulurkan tangan menolong Bu Minten berdiri. Apa yang kamu lakukan keluar malam-malam? Tanya Bu Minten sambil membuka sebu penutup kepalanya. Ibu ngapain membekap mulutku? Tanyaku balik. Aku melihatmu mengendap-ngendip di dekat gudang Tuan Guntur. Apa yang kamu cari di desa ini? Aku mencari udara segar keluar rumah, tidak sengaja aku melihat mereka, karena penasaran aku menguping. Jawabku berusaha menutupi rencanaku. Aku tidak bodoh. Dari awal aku sudah memperingatmu agar balik pulang dan menjauhi desa ini. Tapi kamu tidak memperdulikan ingatanku. Bu Minten, aku tidak mengerti ucapanmu. Aku kesini sedang penelitian kuliah, dan ditawarkan Kak Bima tinggal semalam di rumahnya. Aku tetap berusaha agar Bu Minten percaya dengan kata-kataku. Bu Minten membuang nafas besar. Sejenak dia memalingkan wajah seperti berpikir dan setelah itu menatapku lagi. Apakah Nirani itu putrimu? Tanyaku dengan nada hati-hati. Tiba-tiba Bu Minten menarik tanganku bersembunyi lagi. Matanya tegang melihat ke rumah.
kualihkan ke arah pandangan Bu Minten. "Pak Guntur!" Ucapku terperanjat karena ada Pak Guntur berdiri sambil berbicara di ponsel. "Kecilkan suaramu, itu ada Tuan Guntur. Aku tidak mau dia melihat kita." Bu Minten berbisik, berdiri di belakangku bersembunyi di balik pohon ini. "Iya, Bu." Jawabku sangat pelan. Pak Guntur berbicara di ponsel sambil menghisap rokok di sela jari kanannya. Aku dan Bu Minten tetap tenang bersembunyi dan berusaha menguping. "Tenang Pak, akan aku siapkan gadis perawan yang Bapak mau. Tapi seperti biasa, aku minta imbalan 2 kali lipat karena sangat susah mencari gadis perawan saat ini." "Oh tentu, pasti, tidak. Dia hanya gadis kota sedang melakukan tugas kampus." "Bukan, Pak. Jangan itu karena dia teman Bima. Aku tidak mau putraku kecewa akibat ulahku." "Oke." Perasaanku tidak enak mendengar percakapan Pak Guntur di ponsel. Dari perkataannya dia juga membicarakan aku. Tapi ia bicara dengan siapa? Selesai menutup ponselnya, Pak Guntur langsung melangkah ke arah gudang. Aku bisa bernapas lega karena tidak ketahuan. "Syukurlah ia tidak melihat kita. Kembali ke rumahmu kalau ingin selamat," ucap Bu Minten dengan sangat tegas. "Ada apa dengan mereka, Bu? Kenapa aku disuruh pulang?" Tanyaku berusaha mendapatkan informasi. "Mereka semua iblis. Apapun akan mereka lakukan demi mendapatkan gadis-gadis perawan. Kalau kamu mau selamat, pergi dari sini." Aku terkejut mendengar perkataan Bu Minten. Dia berusaha agar aku meninggalkan desa ini. Tujuanku belum tercapai dan tidak akan meninggalkan desa ini. Tidak akan. "Apa yang terjadi dengan putrimu? Apakah Nirani itu putrimu?" Aku mengulangi pertanyaan yang belum kudapatkan jawabannya. Bu Minten langsung menangis mendengar nama Nirani. "Maaf, Bu, apa yang terjadi dengan putri Ibu? Kalau Ibu mau, aku ingin membantu." Ucapku menggusuk punggung Bu Minten. Mendengar ucapanku, Bu Minten langsung menyeka air matanya. Dia menatap dalam dan entah apa yang dipikirkannya. Aku hanya kasihan, sepertinya kesedihannya hampir sama dengan kesedihanku yang kehilangan Kak Rahmi. "Bagaimana kamu bisa menolongku? Kamu hanya seorang gadis kota dan kelihatan manja. Mereka sangat banyak, uang juga berkuasa di sini. Ibu tahu dengan cerita semut bisa mengalahkan gajah. Tapi aku tidak mau kamu jadi korban juga," jawab Bu Minten terlihat khawatir. "Bagaimana dengan Ibu? Ibu seorang wanita dan sendirian. Apakah Ibu bisa?" Bu Minten terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nirani pernah menolak cinta Jaka, pertemuan pertama mereka saat acara pernikahanku dengan Bero. 1 minggu setelah itu putriku hilang tanpa pesan. Aku seperti orang gila mencarinya, dan tidak sengaja aku mendengar percakapan Bero dengan Jaka. Jaka menculik putriku. Aku mengatakan informasi itu ke beberapa penduduk desa. Merasa Jaka tersudutkan dari penduduk desa, Bero menyebar fitnah kalau Nirani kawin lari dengan pacarnya, padahal putriku tidak pernah pacaran, dan yang lebih menyakitkan, aku diisukan setengah gila." Dalam bercerita suara Bu Minten bergetar dan air matanya berjatuhan. "Kejam sekali, tapi kenapa Ibu masih bertahan dengan Bero? Untuk mencari keberadaan putriku. Untuk apa gadis-gadis perawan bagi mereka, Bu? Aku juga menyelidiki itu. Nirani putriku juga gadis perawan. Sebaiknya aku pergi. Aku takut Bero pulang saat aku tidak di rumah." Bu Minten melangkah meninggalkanku. "Tunggu Bu, kapan kita bisa bicara lagi?" Aku menghentikan langkah Bu Minten. "Biar aku yang menemuimu." Bu Minten langsung melangkah melalui sela-sela pohon rimbun di halaman samping rumah ini. Dan tidak lama kemudian dia menghilang dari pandanganku. Aku juga langsung melangkah mengendap-ngendip ingin masuk ke rumah menuju ke kamar. Saat kubuka pintu belakang, aku melihat ke sekitar agar bisa masuk tanpa diketahui. Setelah dipastikan tak ada yang melihat, aku terus melangkah menuju ke kamar. Akhirnya aku sampai di depan pintu kamar.
Handel pintu dipegang ingin membuka pintu. Tapi... Ah! Aku terperanjat karena tiba-tiba ada tangan seseorang menepuk pundakku dari belakang. Dengan jantung berdetak kencang, aku memalingkan wajah melihat siapa orang yang berdiri di belakangku ini. Aku terperanjat saat tiba-tiba ada seseorang menepuk pundakku dari belakang. Niat ingin masuk ke kamar terhenti. Kupalingkan wajah melihat sosok itu. "Kamu dari mana aja? Kak Angga?" Hampir aja kakak membuat jantungku copot. Ucapku mengurut dada. "Kamu dari mana aja?" Tanya Kak Angga lagi karena aku belum juga menjawab pertanyaannya. Waduh, mata Kak Angga seperti marah. Akan tetapi netraku melihat ke sekitar. Takut ada yang menguping pembicaraan kami. Tanpa berpikir panjang aku tarik Kak Angga masuk ke kamar. "Ayo masuk dulu," ucapku dan langsung menutup pintu. Tadi aku pergi ke arah belakang rumah ini, ada gudang entah tempat apa. Tapi yang membuatku curiga, Pak Guntur dan Jaka membicarakan tentang gadis perawan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mereka, Kak Angga. Aku menjelaskannya kepada Kak Angga. "Nanti kalau bergerak kasih aba-aba, jangan main sendiri aja. Kamu kira aku kesini pergi main-main? Aku kesini membantumu." Tuh kan ia marah. "Maaf, Kak. Tapi kulihat kakak sama Bu Jumi." Aku tidak melanjutkan kata-kata karena menggodanya tentang wanita seperti tante-tante girang. "Apaan?" Tanya Kak Angga dengan alis bertaut. "Ya pikirin aja sendiri." Oh, keningku didorong dengan telunjuknya. "Gini-gini aku masih punya harga diri. Lagian geli aja melihat tante-tante bernafsu. Yadi, tapi sepertinya ia bisa dimanfaatkan. Nah itu dia rencanaku. Tadi aku juga bertemu Bu Minten, Kak." Ucapku lagi. "Bu Minten itu siapa?" Tanya Kak Angga karena semenjak di sini, belum sempat cerita yang aku alami padanya. Tok, tok, tok. Kami terdiam sejenak mendengar suara ketukan pintu kamar. "Ada yang datang, Kak!" Ucapku sedikit tegang. "Aku bersembunyi dulu, tapi di mana ya?" Ucap Kak Angga dengan agak panik. "Kamar mandi aja, Kak." Jawabku. Tok, tok, tok. Pintu diketuk lagi. "Di luar jendela aja." Kak Angga langsung menuju ke jendela dan membukanya. Sesaat aku menarik nafas sambil menatap ke pintu dan bersiap membuka. Pintu kamarku buka. "Maaf, tante mengganggumu, Ki." Ternyata Bu Jumi. Aku menggusap mataku seperti terbangun agar Bu Jumi tidak curiga karena aku lama membuka pintu. "Oh tante, tidak apa-apa, tante. Kamu melihat tangga, Ki?" Tanya Bu Jumi sambil matanya menatap ke dalam kamar seperti mencari sesuatu. "Bukannya di kamar sedang tidur, tante?" Jawabku pura-pura tidak tahu. "Saat tante lihat kamarnya kosong, tante kira dia di kamarmu." "Tidak, tante. Aku sedang tertidur pas tante mengetok pintu. Mungkin keluar merokok." Jawabku asal. Bu Jumi langsung masuk ke kamar, dia melangkah menuju jendela. Jantungku berdebar karena takut ketahuan Kak Angga ada di luar jendela. Apakah Bu Jumi melihat Kak Angga sehingga dia melangkah ke jendela? Oh, tidak. Aku akan ketahuan berbohong. "Malam hari tutup jendelanya, Ki," kata Bu Jumi sambil menutup jendela. Aku membuang nafas lega karena Bu Jumi bermaksud menutup jendela kamar. "Ya, tante, aku suka angin malam." Jawabku mencari alasan. Setelah menutup jendela, Bu Jumi duduk di tepi ranjang. Aku juga ikut duduk di sampingnya karena terlihat Bu Jumi seperti ingin mengatakan sesuatu. "Ki, aku boleh tanya?" Tanya Bu Jumi. "Tentu saja, tante." "Apa? Angga itu suka makanan apa? Maksudku apa makan kesukaannya dan apa saja yang dia suka?" Bu Jumi sedikit gugup, tapi dia berusaha menjelaskan agar tidak terlihat gugup.
Oh, apa ya? Kak Angga itu suka ikan bakar, olahraga dan memancing. Jawabku pura-pura tidak membaca maksud dari Bu Jumi. Sangat sederhana. Baiklah, kamu lanjutkan istirahatnya. Kalau butuh sesuatu jangan sungkan mengatakannya. Bu Jumi langsung berdiri dan melangkah ke pintu. Baiklah, Tante, terima kasih. Jawabku terpaksa senyum manis. Jangan biarkan jendela terbuka malam hari, tidak baik untuk kesehatan. Kata Bu Jumi setelah sampai di depan pintu. Iya, Tante. Aku langsung menutup pintu kamar setelah Bu Jumi berlalu menjauhi pintu. Aku menuju ke jendela dan membuka pintunya, saat kulihat keluar jendela tidak ditemui Kak Angga. Kemana Kak Angga? Gumanku sendiri. Hei! Kak Angga menepuk pundakku dari belakang. Aku memalingkan wajah ke belakang. Bukankah kakak tadi keluar jendela? Tidak jadi, aku sembunyi di kamar mandi. Jendela sengaja aku buka mengalihkan perhatian Bu Jumi. Aku pintar kan? Kak Angga menaikkan alisnya sambil menunjuk dirinya. Aku tertawa kecil menatap gaya lucunya. Tapi pacar kakak mencari itu. Ucapku. Idih, siapa juga mau sama tante-tante? Aku merasa risih aja. Tadi dia masuk ke kamarku dan membawakan makanan, setelah itu datang lagi membawa segelas susu dan yang ketiga mencari kakak ingin tidur di kamar kakak. Jawabku menyambung perkataan Kak Angga. Astaga, inilah susahnya punya wajah tampan. Ya deh, aku itu. Jawabku. Kayaknya aku bisa menggunakan Bu Jumi untuk rencana kita, Ki. Betul, aku juga mau bilang begitu. Aku menceritakan tentang Bu Minten dan apa yang dilihat di gudang belakang kepada Kak Angga. Kali ini aku harus memberitahu semua agar rencana kami berhasil. Tentu kami harus kompak melakukannya. Besok akan aku cari tahu apa isi gudang itu. Hati-hati, Kak, ada penjagaan ketat di sana. Jawabku mengingatkan. Kamu juga harus hati-hati dengan Jaka dan Pak Guntur. Mereka sedang mencari gadis perawan dan entah untuk apa. Apakah mereka bisnis menjual gadis perawan, Kak? Aku berpikir dan menganalisa yang didengar. Kak Angga menatapku sesaat dan berkata, aku juga berpikir begitu, tapi kenapa khusus gadis perawan aja? Kak Angga benar juga. Kalau mereka punya bisnis menjual gadis-gadis, bukan hanya gadis perawan yang dicari, tapi semua gadis-gadis asalkan cantik. Tapi yang aku dengar mereka terfokus agar mendapatkan gadis perawan dan takut kalau kehabisan stok. Apa yang mereka lakukan dengan gadis-gadis perawan? Dan di mana Putri Bu Minten disembunyikan Jaka? Kak Angga balik lagi ke kamarnya. Otak ini terus berpikir tentang gudang belakang rumah. Apa yang ada di gudang itu? Apakah Nirani anak Bu Minten disekap di sana? Sebaiknya aku cari tahu besok. Malam ini harus tidur dan kumpulkan tenaga dengan istirahat. Subuh akan aku kunjungi lagi daerah belakang rumah ini dengan modus jogging. Kak Rahmi! Aku terbangun dari tidur. Lagi-lagi bermimpi melihat Kak Rahmi bunuh diri di depan penduduk desa seperti yang aku lihat 9 tahun yang lewat. Setiap malam mimpi itu terus datang hingga membuat dadaku sesak menagis. Akan aku balas mereka, Kak! Gumamku dengan dendam menyelimuti hati. Beginilah setiap malam, Kak Rahmi selalu muncul di mimpiku. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang kalau belum membalaskan dendam? Guntur, Jeki! Kalian sasaran utamaku. Dengan mengepalkan tangan aku membayangkan wajah mereka. Subuh suasana desa masih gelap ditutup kabut. Desa ini dikelilingi kebun teh dan kebun karet. Aku memakai sepatu, berpakaian jogging serta mengikat rambutku dengan topi yang menempel di kepala. Saatnya siap-siap melangkah mengelilingi desa ini dan tentunya gudang belakang rumah adalah sasaran utama. Sepi, semua orang sepertinya belum bangun, pembantu rumah ini juga belum menampakkan aktivitasnya di dapur. Aku langsung berlari kecil ke jalan depan rumah agar kalau ada yang melihatku tidak curiga. Tidak beberapa jauh dari rumah,
Aku memutari ke arah kiri menuju belakang rumah atau gudang Pak Guntur. Beberapa pohon rindang kulalui. Ini akan mempermudahkan untuk bersembunyi. Kabut dingin sedikit menutupi pemandangan. Saat aku sudah berada di dinding belakang gudang, langkahku terhenti karena ada 5 orang lelaki berjaga yang sedang bermain kartu sambil menikmati minuman botol beralkohol. Ku coba melihat ke dalam dari sela dinding papan gudang ini. Hanya sedikit penampakan isinya. Beberapa karung berjejer di dinding, tidak terlihat ada manusia karena tidak terlihat secara utuh. Aku memutari ke dinding yang lain untuk melihat ke dalam, tetap tidak aku temui sosok manusia di mataku. Berpikir dan berpikir, aku menatap ke sekeliling berharap menemukan sesuatu agar aku bisa masuk ke gudang ini. Namun niatku masuk ke gudang terhenti kala melihat sebuah cahaya di balik pohon-pohon rimbun. Mencoba fokus menatap cahaya itu, ternyata cahaya lampu rumah. Ada rumah kayu berada di tengah-tengah pohon rindang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mendekati rumah itu dengan mengendap-ngendip agar tidak ketahuan. Saat aku sudah mendekati rumah ini, suasana terlihat tenang. Ku coba memeriksa pintunya ingin masuk, percuma karena terkunci. Aku pun memutari rumah ini berharap bisa masuk di pintu lain, dan aku berhasil karena pintu jendelanya sedikit terbuka. Uhaka! Sial, ada terali besi. Gumamku sendiri memegang terali besi jendela tersebut, karena percuma tetap tidak bisa masuk. Aku berharap menemukan nirani anak Bu Minten di rumah ini, mungkin jika menyekapnya di sini, aku akan berusaha masuk mencarinya. Aku sangat ingin menolong Bu Minten karena apa yang dirasakannya juga bisa kurasakan saat kehilangan Kak Rahmi. Aku kembali ke depan mencari jalan masuk. Krik! Suara pintu dibuka, aku segera bersembunyi di balik pohon terdekat dan melihat siapa yang keluar dari rumah itu. Mataku melihat ke arah pintu rumah. Jaka! Aku sangat terkejut mendapati sosok Jaka berdiri di pintu sambil menyalakan rokok. Kenapa Jaka tidur di rumah ini? Tanyaku di hati karena merasa aneh. Orang tuanya punya rumah besar dan megah sedangkan rumah ini hanya rumah kayu biasa berlantai dan berlokasi di tengah-tengah pohon rimbun seperti hutan lindung. Kecurigaanku semakin bertambah. Ponsel Jaka berdering, tidak lama kemudian dia menempelkan ponsel tersebut ke daun telinganya. Halo? Ya, aku baru mau ke sana, tunggu aku. Ingat ya, jangan sampai warga desa melihatnya, nyawamu taruhannya, Bero! Ucap Jaka di ponsel. Dari percakapannya sudah jelas Jaka berbicara dengan Bero suami Bu Minten. Apa yang mereka lakukan agar penduduk desa tidak boleh tahu? Jaka melangkah ke ujung teras, sedikit menjauhi pintu yang dibiarkan terbuka. Dia masih sedang asik berbicara di ponsel sehingga aku menggunakan kesempatan ini untuk masuk diam-diam, tanpa menimbulkan suara. Dan aku berhasil masuk.